Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membacakan buku Miraj. Karena sekarang sudah bulan Rajab, jadi buku ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, mulai dari sebelum dia lahir, bagaimana ayah dan ibundanya menikah, kemudian bagaimana peristiwa Isra Mi'raj, dan semuanya benar-benar terkumpul di dalam buku ini, dan nggak ada dimanapun aku baca selain selengkap di buku ini. Jadi buku ini benar-benar wajib dibaca oleh setiap orang yang mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab menyatakan perihal junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan maulidnya dan mi'rajnya, dan segala kelakuannya dan perkataannya dan budi bahasanya yang sekalian itu elok dan harum, hingga dirupakan dengan bunga ros di bawah ini. Nah, ini dengan bunga ros di bawah ini. Langsung aja ya kita baca ya di halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa ja'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bermula sebelumnya dimulakan ini kitab, maka disebutlah dahulu di sini akan aturan adab membacanya. Adab membaca maulid dan mi'raj dengan ini kitab atau lain-lainnya, maka adalah aturan itu terkumpul di dalam 4 faedah. Ini faedah yang pertama, bermula ketahui hai sekalian saudara, bahwasannya junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba Allah yang amat mulia lebih dari sekalian makhluk, dan lagi bahwa ia pisuruh Allah Ta'ala kepada sekalian manusia dan jin, maka patutlah pada kita mengetahui akan hal ihwalnya yang akan tersebut di dalam ini kitab, yang setengahnya itu wajib diketahuikannya dan setengahnya itu sunnah. Sebagai lagi wajib atas kita memberi kehormatan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sehabis-habis hormat dan takzim. Istimewa pula di waktu membaca maulidnya dan mi'rajnya, maka bermula hendaknya dibaca itu di dalam majelis yang terhormat, di dalam aturan syareh, yaitu seperti masjid atau langgar atau pelampang yang terhormat, yaitu yang tiada di tempat itu ada di kitanya meja kursi yang lebih tinggi daripadanya, dan tiada di tempat itu ada suatu figura berupa manusia atau berupa binatang, sebab bahwasannya itu dibenci oleh junjungan kita dan dibenci oleh malaikat. Sebagai lagi tiada patut dibaca itu dengan berduduk di kursi meja, sebab bahwasanya itu bukannya asal aturan Islam. Sebagai lagi jangan ada di tempat membaca itu bercampur laki-laki sama perempuan, sebab itu pertengahan syariat, melainkan jika ada dinding antara mereka dengan aman dari fitnah. Sebagai lagi jangan ada di tempat membaca itu suatu mainan yang haram, sebab bahwa itu menjadi durhaka besar, melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadapan sebutan nama Allah dan nama Rasulnya, maka adalah itu tiada patut sekali-sekali di dalam aturan syariat, maka tiada patut yang membuat begitu rupa melainkan orang jahil akan kodratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
atau tiada memperdulikan kehormatan padanya. Yang wajib itu maka adalah itu di kita pada kelakuan orang yang murtad yang tersebut yang tersebut di bawah irodatnya. Allah Ta'ala sebagai lagi jangan ada di tempat membaca itu segala bau-bauan busuk yang dibenci oleh malaikat seperti rokok atau cerutu, atau dikata seumpama kandang binatang, maka hendaklah ada di tempat itu segala bau-bauan yang harum seperti dupa atau bunga-bungahan. Dan hendaklah sekalian yang hadir di majelis itu membaca selawat, dan jangan satu sama lain bercerita, melainkan masing-masing pasang kuping mendengar beserta membaca selawat. Maka apabila di waktu sebutannya zohirnya junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia, maka sekalian yang hadir sunnah bangun berduduk dengan hormat, maka bukan dengan ayun-ayun diri. Maka apabila membaca maulid itu dengan segala aturan yang tersebut itu, maka diharaplah daripada Allah Ta'ala memberi pahala yang amat besar pada sekalian yang hadir, dan diharap syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kemudian. Adapun jika dibaca dengan melanggar suatu pertengahan yang tersebut itu, maka dapat dosa gantinya pahala. Faedah yang kedua, bermula segala kitab-kitab maulid adalah sebutan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sebutan segala mi'rajnya dan segala kelakuannya yang amat terpuji. Tetapi sekalian itu dengan bahasa Arab, jarang yang mengerti padanya. Maka dari itu disalin sekalian yang demikian itu dari Maulid Barzanji dan Syarofal Anam dan syarah-syarah keduanya dengan bahasa Melayu Betawi dengan sebagaimana pendapatan yang menyalin adanya. Sebagai lagi bahasanya segala kitab Mi'raj yang bahasa Melayu, maka ada lama di dalamnya tambahan yang tiada ada tersebut di kitab-kitab Mi'raj yang bahasa Arab. Adapun sebutan Mi'raj yang di dalam ini kitab, maka yaitu yang dapat dari tafsir dan hadisnya dari kitab-kitab Mi'raj bahasa Arab disalin dengan bahasa Melayu karena melengkapkan pengetahuan segala perihal junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta lagi dengan sebutan beberapa hadisnya, pengajaran kebajikan pada umatnya. Faedah yang ketiga, dibaca ini maulid Mi'raj di waktu kapan saja maka dapat pahalanya tiada kurang insya Allah Ta'ala, asal betul saja segala aturannya yang tersebut, dan lebih afdal dibaca fasol maulidnya, yakni dari mula-mula kitab ini di hari 12 bulan Rabiul Awal, dan fasol Mi'rajnya di malam 27 bulan Rajab adanya. Faedah yang keempat, jika yang membaca telah sampai bacaannya pada satu fasol yang kitab ini, maka dibaca oleh sekalian yang hadir bersama-sama yang membaca akan ini selawat yang ada
yang ada dari antara fasal-fasal itu beserta doanya. Inilah ia. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waj'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Artinya, hai Tuhanku, berselawatlah atas junjungan kami dan Nabi kami yang memberi syafaat bagi kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya, dan sejahtera atas sekalian mereka. Dan jadikanlah kami daripada umatnya yang terlebih baik dan yang mendapat syafaatnya di hari kemudian dengan rahmat Engkau, hai Tuhan yang amat mengasihani. Amin. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ja'ala min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin.